Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Alzara Dondo dengan NIM 1514210131 dari kelas 5A PGSD. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi media pembelajaran. Jadi, klasifikasi menurut para ahli yaitu ada beberapa cara untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan media pembelajaran dengan dasar pertimbangan tertentu. Penggolongan media ini dapat juga dilakukan dengan berdasarkan pada ruang lingkup pengertian media menurut para ahli yang mengemukakannya. Berikut ini klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Kem dan Dayton 1985 mengelompokkan media ke dalam 8 jenis, yaitu ada media cetakan, itu meliputi bahan-bahan yang disiapkan di atas meja, di atas kertas untuk pengajaran dan informasi, misalnya buku teks, lembaran penuntun belajar, penuntun instruktur, brosur, dan teks program. Yang kedua ada media pajang. Pada umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil, misalnya papan tulis, flip chart, papan magnet, papan kain, papan buletin, dan pameran. Yang ketiga OHP dan transparansi. Transparansi yang diproyeksikan adalah visual baik berupa huruf, lambang, gambar, grafik, atau gabungannya pada lembaran tembus pandang atau plastik yang dipersiapkan untuk diproyeksikan ke sebuah layar atau dinding. Yang keempat, rekaman audio tape. Pesan dan isi pelajaran dapat direkam pada tape magnetik sehingga hasil rekaman itu dapat diputar kembali pada saat diinginkan. Yang kelima, seri slide atau film bingkai dan film strip adalah suatu film transparansi yang berukuran 35 mm dengan bingkai 2x2 inci. Bingkai tersebut terbuat dari karton atau plastik. Film bingkai diproyeksikan melalui slide proyektor. Program kombinasi film bingkai bersuara pada umumnya berkisar 10-30 menit dengan jumlah gambar 10-100 buah. Yang keenam, penyajian multi-image. Media berbasis visual, image atau perumpamaan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Bentuk visualnya pada berupa gambar representasi seperti gambar, lukisan, atau foto yang menunjukkan bagaimana suatu benda, diagram yang melukiskan hubungan konsep, organisasi, dan struktur materi. Yang ketujuh, rekaman video atau dalam film hidup. Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup. Yang ke-8, komputer mesin yang dirancang khusus untuk manipulasi yang diberi kode mesin elektronik yang otomatis melakukan pekerjaan dan perhitungan sederhana dan rumit. Satu unit komputer terdiri atas 4 komponen dasar, yaitu input, keyboard, dan working pad, prosesor CPU, unit pemroses data yang diinput, penyimpanan data, memori permanen atau ROM, sementara RAM, dan output atau monitor dan printer. Klasifikasi menurut jenis dan tingkat pengalaman yang diperoleh. Thomas secara sederhana menggolongkan media pembelajaran ke dalam 3 jenjang pengalaman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengalaman langsung, the real life experience, berupa pengalaman langsung dalam suatu peristiwa maupun mengamati kejadian atau objek sebenarnya.
Yang kedua ada pengalaman tiruan, the subject of the real exchange, berupa tiruan atau model dari objek atau yang benda yang berwujud model tiruan dari situasi melalui dramatisasi atau sandiwara dan berbagai rekaman atau objek atau kejadian. Yang ketiga, pengalaman dari kata-kata words only, berupa kata-kata lisan yang diucapkan, rekaman kata-kata dari media perekam, dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak. Klasifikasi berdasarkan indera yang diperoleh. Dalam penggolongan ini, media dibedakan dalam 3 kelas, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Namun, Sulaiman menggolongkan media pembelajaran menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada media audio, media yang menghasilkan bunyi, misalnya audio kaset, tape recorder, dan radio. Yang kedua ada media visual 2 dimensi, dan media visual 3 dimensi. Yang ketiga ada media audio visual, media yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam suatu unit media, misalnya film bersuara dan televisi. Yang keempat ada media audio motion visual, penggunaan segala kemampuan audio dan visual ke dalam kelas seperti televisi, videotape, kaset recorder, dan sound film. Yang terakhir ada media audio still visual, media lengkap kecuali penampilan motion geraknya tidak ada, seperti sound film strip, sound sildes, dan rekaman still pada televisi. Yang keempat ada klasifikasi berdasarkan penggunaannya. Yang pertama ada media pembelajaran yang penggunaannya secara individual, misalnya laboratorium bahasa, IPA, IPS, serta laboratorium pusat sumber belajar. Yang kedua ada media pembelajaran yang penggunaannya secara kelompok, misal film dan slide. Yang ketiga ada media pembelajaran yang penggunaannya secara massal, atau misal televisi. Yang kelima ada klasifikasi berdasarkan pemanfaatannya. Duncan menyusun pengelolaan media menurut hierarki pemanfaatannya untuk pembelajaran. Duncan ingin mensejajarkan biaya investasi, kelangkaan, dan keluasan lingkup sasarannya di suatu tempat di satu pihak, dan kemudahan pengadaan serta penggunaan, keterbatasan lingkup sasaran, dan rendahnya biaya lain pihak dengan tingkat kerumitan perangkat medianya dalam suatu hierarki. Dengan kata lain, semakin rumit jenis perangkat media yang dipakai, semakin mahal biaya investasi, semakin susah pengadaannya, tetapi juga semakin umum penggunaannya dan semakin luas lingkup sasarannya. Sebaliknya, semakin sederhana jenis perangkat medianya, semakin murah biayanya, semakin mudah pengadaannya, sifat penggunaannya semakin khusus, dan lingkup sasarannya terbatas.